Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras semalaman, permukiman warga di 3 desa Kecamatan Krakal, Kabupaten Kebumen terendam banjir. Melihat mahakarya seni anak bangsa, batik aromaterapi yang produknya telah melanglang buana hingga ke mancanegara. Berebut gunungan sayur di pasar tumpah di tepi sawah di Kecamatan Bayet, Kabupaten Klaten. Permukiman warga di 3 desa di Kecamatan Krakal, Kabupaten Kebumen terendam banjir Senin dini hari. Banjir ini akibat hujan deras yang mengguyur sejak siang hingga malam. Di tengah banjir, tim petugas gabungan melakukan penyisiran di permukiman warga di Desa Surotunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Satu persatu rumah disambangi petugas untuk mengajak warga mengungsi. Namun, meski rumahnya terendam banjir, warga belum melakukan pengungsian dan masih bertahan di rumahnya untuk menunggu barang-barang di dalam rumah. Banjir akibat luapan Sungai Kedung Bener ini terjadi usai hujan mengguyur sejak siang hingga malam. 3 desa yang berada di Kecamatan Krakal pun terendam banjir. Ya paling dinaikin ke atas lemari, Mas. Lemari ya. Pak, Bapak nggak ngungsi ini, Pak? Enggak, Kenapa, Pak? Gimana, Pak? masih agak aman. Di sini lutut orang dewasa, dan kalau kita ke sana sekitar 50 meter itu sudah satu perut orang dewasa. Ini banjir ini melingkupi berapa RT atau berapa desa, Mas? Kalau di sini sekitar 1 RT. Cuma memang untuk pengungsian belum ada pengungsian, Mas, karena warga masih bertahan di rumah masing-masing dan debit air di rumah belum begitu dalam. Sementara pengamanan banjir ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Operasi SAR pencarian korban tanah longsor di Desa Pandan Arum, Banjarnegara diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Terdata masih ada 16 korban yang hilang. Tim SAR gabungan Minggu siang terus berupaya mencari korban yang masih hilang dalam bencana tanah longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara. Di hari ke-8 pencarian, tim gabungan mengerahkan alat berat, pompa air, dan anjing pelacak. Di data sementara, 16 korban masih hilang, sedangkan korban meninggal dunia yang ditemukan sebanyak 12 orang. Untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan, BNPB dan Basarnas serta pemerintah daerah memutuskan untuk memperpanjang masa pencarian selama 3 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan guna memaksimalkan upaya evakuasi dan penemuan seluruh korban yang masih hilang. Masa pencarian ini kan sudah kami tambah atau kami perpanjang untuk 3 hari pertama. Ya, mudah-mudahan sebelum sampai 3 hari terakhir korban bisa dapat ditemukan. Tanah longsor di Desa Pandanarum ini terjadi pada 16 November lalu setelah tebing setinggi 100 meter longsor dan menimpa perkampungan warga. Akibatnya 30 rumah tertimbun material longsor dan 194 rumah warga terdampak. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ratusan pengemudi ojek online mendapat paket sembako gratis yang dibagikan di kantor Desa Pebalan, Kabupaten Sukoharjo. Bantuan ini meringankan beban pengeluaran para ojek online di tengah menurunnya orderan. Satu persatu pengemudi ojek online dengan tertib memasuki kantor Desa Pabelan, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu siang pekan lalu. Hari itu mereka mendapatkan paket sembako dari gerakan peduli warga yang diinisiasi oleh kelompok aktivis 98. Paket sembako yang dibagikan berupa beras 5 kg, mie instan, kopi, gula, dan teh. Meski tak mewah, bantuan ini dinilai sedikit meringankan beban ekonomi para ojol di tengah turunnya orderan dan pemasukan. Jadi mudah-mudahan berjalan
dengan harapan kita sebagai driver membantu ya kita sebagai kaum hawa. Beras, Indomie, sembako. Terima kasih banyak. Jujur semuanya, jujur kita senang. Membantu nggak Bu dengan adanya paket ini Bu? Alhamdulillah banget Pak, ini bisa buat seminggu. Terima kasih banyak. Total 1.050 paket sembako dibagikan. Bantuan ini sebagai bentuk gotong royong dan kepedulian antar warga. Diharapkan aksi berbagi ini mengurangi tingkat kerawanan sosial di masyarakat. Kegiatan ini, warga ini menjadi kuat tali silaturahmi dan gotong royongnya untuk menjaga kondusivitas. Di saat pemimpin kita bekerja, masyarakat tetap kondusif, maka bangsa ini akan mendapatkan kemajuan. Saya kira seperti itu. Ini ada 150 Solo Raya, baik warga dan pekerja. Ya, harapannya dari ini sebenarnya adalah untuk agar ini mengurangi kerawanan sosial ya yang ada di dalam masyarakat sehingga situasi tetap kondusif. Selain di daerah-daerah Pabelan, pembagian sembako juga dilakukan di daerah Dalangan, Kecamatan Tawangsari. Sasarannya yakni warga kurang mampu di kawasan sekitar sebanyak 500 paket sembako. Heri Prastio melaporkan dari Sukoharjo. Pasar tumpah di tepi sawah digelar di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Acara yang menjual produk UMKM ini dibuat untuk mempromosikan hasil usaha warga dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Minggu pagi jalan tepi sawah di Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dipenuhi warga. Deretan gerobak dan lapak UMKM juga ikut berderet rapi menawarkan barang hasil produksi rumahan hingga makanan dan jajanan pasar. Ini adalah pasar tumpah. Acara ini jadi wadah baru ekonomi warga serta menjadi ruang silaturahmi bagi penduduk desa. Total ada 50 peserta UMKM yang ikut andil dalam kegiatan ini. Puncak acara pun tiba, warga saatnya berebut gunungan sayur. Dalam sekejap, gunungan hasil bumi setinggi 1 meter ini langsung ludes diperebutkan oleh masyarakat. Ya. Berebut apa? Berebut gunungan. Gunungan apa? Sayuran. Dapatnya apa aja Bu? Dapat buncis, dapat terong, dapat sawi, tape. Tadi berebut Bu tadi Bu? Iya. Sulit nggak Bu tadi Bu? Sulit. Apa namanya ininya? Apa benangnya sampai tarik-tarikan. Nanti rencananya untuk apa Bu? Untuk masak. Untuk masak ya Bu. Buat apa? Untuk makan. Pasar tumpah ini tentunya untuk menggiatkan, untuk giat untuk masyarakat yang ada di Desa Dukuh ini untuk berlomba-lomba untuk yaitu ikut serta dalam pasar tumpah ini. Tentunya nanti di samping akan menjadikan perekonomian yang ada di desa juga akan bangkit di tingkat keluarga, akan menambah perekonomian, menambah income yang ada di keluarga. Diharapkan pasar tumpah ini dapat menjadi tempat usaha kecil tumbuh dan berkembang serta dapat mensejahterakan keluarga. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Belum dimulai wes senang lah Ibu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.